Thawabu kalimat tauhid la ilaha illallah. Pahala kalimah tauhid la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Daraba menjadikan Allah kali mathalan, satu perumpamaan, kalimatun thayyibah untuk kalimah yang baik. Kasyajaratin thayyibah, kalimah yang baik itu seperti pohon yang baik. Asluha, yang akar-akarnya thabitun tetap. Wa far'uha, dan cabang-cabangnya fis sama'i, ke atas. Tu'ti, dia memberikan ukulaha, buah-buahnya, kullahinin, setiap masa. Bi'idni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, al kalimatut thayyibah, kalimah thayyibah, hiya la ilaha illallah. Ya Allah menjadikan perumpamaan bagi kalimah thayyibah, yaitu kalimah la ilaha illallah, seperti pohon yang baik, yang akar-akarnya tetap di tanah, cabang-cabangnya menjulang ke atas, yang dia memberikan buah-buahnya setiap saat dengan izin Tuhannya. Jadi kalimah thayyibah itu kalau sudah masuk di dalam hati, itu seperti akar masuk di dalam tanah. Yang ketika akar itu masuk dalam tanah, maka keluarlah pohon, keluarlah dahan-dahan, keluarlah ranting-ranting, keluarlah daun-daun, keluarlah bunga-bunga, keluarlah buah-buah yang manis. Begitu juga bila kalimah thayyibah ini masuk di dalam hati seseorang, maka akan menimbulkan macam-macam hasil, macam-macam kebaikan, yaitu berupa amalan-amalan, kebaikan di dalam iman, kebaikan di dalam amal, kebaikan di dalam ibadah, kebaikan dalam muamalah, kebaikan dalam muasyarah, kebaikan dalam akhlak. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang timbul dalam diri seseorang itu, sumbernya itu bila ada kalimah thayyibah itu di dalam hati. Masya Allah. Sebagaimana keburukan-keburukan, orang itu beramal kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, kezaliman-kezaliman. Itu sebabnya apa? Karena lemahnya kalimah thayyibah atau tidak adanya kalimah thayyibah yang ada dalam hati. Kalau hatinya itu isinya kufur, tidak kenal kepada Allah, tidak merasa menjadi hamba Allah, maka amalannya jadi brutal, seenaknya sendiri, mencuri, membunuh, berzina, seluruh kemaksiatan akan muncul. Kasyajaratin thayyibah. Bagaimana kalau pohon itu pohon baik, muncul buah-buah yang baik. Tetapi kalau pohon itu pohon buruk, pohon beracun, maka akan keluar buah-buah racun. Kalau pohon itu pohon baik, akan keluar buah-buah yang baik.
Maka kebaikan-kebaikan itu satu bukti bahwa di dalam hati itu ada kebaikan, dan keburukan-keburukan itu sebagai bukti bahwa dalam hati itu ada keburukan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah, man as'adun nas, siapakah orang yang paling beruntung, siapakah manusia yang paling beruntung bi syafa'atika, dengan syafaat engkau yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laqad donantu, sungguh aku menyangka ya Abu Hurairah, alla yas'alani, untuk tidak bertanya kepada aku, an hadal hadis, mengenai hadis ini, ahadun, seseorang awalu, yang lebih dulu, minka, daripada engkau. Saya menyangka tidak ada orang yang bertanya kepada aku mengenai perkara ini, orang yang lebih dulu daripada engkau. Lima ra'aitu, lima karena perkara ra'aitu yang aku telah melihatnya, min hirsika, yaitu kesungguh-sungguhan engkau, alal hadis, atas hadis. As'adun nas, paling beruntungnya manusia, fi syafaati, dengan syafaatku yaumul qiyamah, man qala, adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, khalisan, dalam keadaan murni, bersih, min qalbihi, dari hatinya, au nafsihi, atau yakni hatinya. Rawal Bukhari. Jadi orang yang paling beruntung dengan syafaat Nabi adalah orang yang memang betul-betul ikhlas, bersih, di dalam hatinya ada keyakinan terhadap kalimah ini. Maka kita ini harus senantiasa mengecek dalam hati kita ini, sudah tertanam apa belum, bahwa saya ini hamba Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah betul-betul tertanam di dalam hati bahwa saya ini hamba Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, sehingga yang kita harap hanya Allah, yang kita takuti hanya Allah, ini tanda-tanda kita ini adalah orang yang akan beruntung di akhirat dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, hai Tuhanku, alimni, ajarilah aku syai'an, sesuatu, adzkuruka, yang aku berzikir kepada engkau, bihi, dengannya, wa ad'uka, dan aku berdoa kepada engkau, bihi, dengannya. Ajarilah sesuatu yang aku gunakan untuk zikir kepada engkau dan untuk doa. Jadi kalimah la ilaha illallah itu zikir dan sekaligus merupakan doa. Nah, kalau kamu mendapatkan kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Qala, Allah berfirman, qul, katakanlah la ilaha illallah. Qala Musa mengatakan, ya Rabbi, hai Tuhanku, kullu ibadika, semua hamba-hamba engkau, yaqulu hadza, mengatakan kalimah ini. Qala, Allah berfirman, qul, katakanlah la ilaha illallah. Qala Nabi Musa mengatakan, innama uridu, hanyalah aku menghendaki, syai'an, sesuatu, tahussuni, yang engkau mengistimewakan aku, bihi, dengannya. Saya ingin zikir yang istimewa, doa yang istimewa. Qala, Allah berfirman, ya Musa, law anna samawati sab'a, seumpama 7 petala langit, wal aradina sab'a, dan 7 lapisan bumi, fi kifatin, di dalam timbangan, di dalam itu tempat menimbang, cangkokan timbangan itu, di wadah di mana ditaruh barang-barang untuk ditimbang, itu namanya kifah.
Wala ilaha illallah, dan la ilaha illallah fi kifatin, dalam cangkokan timbangan yang lain. Malat, maka akan jadi doyong bihim, dengan 7 petala langit dan 7 petala bumi. La ilaha illallah. Jadi malat itu maksudnya lebih berat gitu. Malat bihim itu maksudnya la ilaha illallah lebih berat daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Seumpama 7 petala langit, 7 petala bumi diletakkan dalam satu wadah timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di wadah timbangan yang lain, maka la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada semuanya itu. Jadi malat bihim doyong, maksudnya itu kan ada timbangan zaman dulu itu ya, kiri yang sebelah kanan itu diisi 1 kilo 2 kilo dari besi atau kuningan, yang sebelah kiri diisi dengan apel atau buah-buahan atau yang lain. Nah itu timbangan kanan dan kiri itu namanya kifah. Malat tuh maknanya doyong, maksudnya dia jadi lebih berat. Paham maksudnya? La haula wala quwwata illa billah. Betul-betul kita ini tidak bisa memahami perkara-perkara seperti ini. Ini perkara gaib. Nah nanti kalau di akhirat baru kita bisa memahami. Kita harus yakin bahwa la ilaha illallah itu lebih berat dari 7 petala langit, 7 petala bumi, itu harus yakin. Karena ini berita dari Allah melalui Rasulullah SAW. Nah, ini perkara yang tidak bisa dipikirkan oleh akal. Tapi harus kita iman. Tapi untuk memudahkan itu, saya akan kasih contoh. Saya akan kasih contoh. Ini ada orang kerja, ya, kerja di sawah siang malam 10 tahun. Kira-kira hasilnya berapa? Kalau setiap hari 100.000 banyak, kalau 1 tahun berapa? 360 hari, 100.000 kali 360 berapa? 36 juta. Ya. Itu nilai kerja di sawah selama 1 tahun. Ada orang yang datang kepada seorang raja, dan orang tadi disukai oleh raja itu karena perbuatan-perbuatan dia yang baik. Maka raja tadi bilang, sudah, sekarang kamu saya kasih hadiah 100 juta. Ini amplop 100 juta pulang. Maka perkataan seorang raja itu, ini saya kasih hadiah, ini tadi harganya 100 juta. Kerjanya petani di sawah 1 tahun 36 juta. Paham enggak? Jadi maknanya itu perkara yang disukai oleh Allah itu harganya itu jadi sangat mahal gitu kan. Melebihi benda-benda yang diusahakan manusia siang dan malam yang bukan karena perintah Allah gitu. Paham contoh ini? Jadi sesuatu yang dengan perintah Allah itu pasti hasilnya itu besar gitu kan.
nggak bisa dinilai dengan yang lain-lain. Lah kalimah la ilaha illallah ini adalah perintah Allah yang terbesar. Perintah Allah itu banyak, sholat, zakat, puasa, haji, macam-macam amalan-amalan. Tapi perintah Allah yang terbesar itu adalah agar manusia ini mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalau semua perintah Allah itu dilanggar, itu masih ada kemungkinan diampuni. Tapi kalau satu perintah ini dilanggar, orang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan diampuni selama-lamanya. Maka ini menunjukkan bahwa perintah ini perintah yang terbesar. Nah, kalau ini perintah yang terbesar, tentu saja pahalanya itu jadi yang terbesar. Karena ini perintah terbesar, pahalanya terbesar, nggak bisa dibayangkan, lebih besar daripada 7 petala langit, 7 petala bumi. Ini cuman sebagai pendekatan pemikiran saja, hakikatnya masya Allah nggak bisa dibayangkan ya. Nggak bisa dibayangkan, perintah Allah itu besar. Karena orang itu dikatakan mukmin, dikatakan muslim kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu maknanya sudah ada tanda di dalam dirinya itu bahwa dia ini akan masuk surga. Ini satu tanda bahwa orang itu dicintai oleh Allah. Maka perbanyaklah kalimah ini sebanyak-banyaknya siang dan malam. Makror.